Presiden Joko Widodo akhirnya mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Harga BBM bersubsidi naik sebesar Rp2.000 per liter. Dengan kenaikan ini, maka artinya mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat malam ini, premium akan menjadi Rp8.500 per liter dan solar Rp7.500 per liter. Presiden Joko Widodo kembali menegaskan kenaikan harga ini untuk mengalihkan subsidi dari sektor konsumtif ke sektor yang lebih produktif. Semangat dasar kebijakan BBM bersubsidi pemerintahan Jokowi JK adalah mengalihkan subsidi yang tidak tepat sasaran ke sejumlah usaha yang produktif. Karena 71% dari total subsidi BBM selama ini justru dinikmati kelas menengah ke atas. Tiap hari kita membakar itu terus, dan yang justru sangat penting untuk kesehatan, untuk infrastruktur, jauh dengan subsidi BBM itu. Inilah yang harus kita rubah. Begitulah Presiden Jokowi mengekspresikan keprihatinannya terhadap pemborosan anggaran negara untuk subsidi BBM. Keprihatinan itu bertolak dari hasil studi yang menunjukkan bahwa selama 5 tahun terakhir, pemborosan anggaran negara untuk subsidi BBM cukup fantastis, yakni sebesar Rp714,5 triliun. Jumlah tersebut hampir 4 kali lipat dari anggaran untuk kesehatan yang hanya mencapai Rp202,6 triliun dan infrastruktur sebesar Rp577,9 triliun. Ironisnya lagi, 71% dari subsidi BBM itu justru dinikmati oleh warga kelas menengah ke atas. Dan supaya diketahui, 71% yang menikmati subsidi BBM ini adalah yang menengah atas. Ini dari hasil studi. Ironi itulah yang mendorong Jokowi JK mencabut subsidi BBM dan mengalihkannya kepada usaha-usaha produktif. Antara lain, penambahan modal usaha mikro di desa, subsidi mesin kapal dan pendingin untuk ikan nelayan, subsidi pupuk dan benih, serta infrastruktur pertanian seperti bendungan dan irigasi untuk mewujudkan swasembada pangan dalam 3 tahun ke depan. Meskipun di sisi lain, masyarakat harus menanggung konsekuensi pencabutan subsidi, yakni kenaikan harga BBM. Kita ingin mengalihkan tadi dari yang konsumtif kepada yang produktif. Dari yang boros untuk subsidi BBM kepada hal yang produktif, kepada usaha-usaha yang produktif. Jadi kita ingin ada pengalihan subsidi BBM dari subsidi BBM ke nantinya akan arahkan kepada subsidi pupuk untuk petani, subsidi benih untuk petani. Kemudian infrastruktur irigasi juga arahnya kepada petani. Infrastruktur bendungan juga nantinya kepada petani. Karena arah kita, target kita dalam 3 tahun harus swasembada. Sudah target. Selain menyokong usaha-usaha produktif, pengalihan subsidi BBM juga akan berdampak pada penurunan defisit anggaran dari 2,5% saat ini ke kisaran 1,5 hingga 1,7%. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.